Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Endah Pratiwi Alitjatmikowati MM. Saya adalah mahasiswa S2 Teologi di STT Ekumene Jakarta. Dalam hal ini, saya akan membawakan khotbah tekstual sebagai tugas akhir semester 1 ini di dalam mata kuliah Hermeneutik Perjanjian Lama di bawah pembimbing dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Timotius Bakti Sarono MA MTH MPDK. Saya akan menyampaikan khotbah tekstual yang mengangkat tema sangat relevan dengan pergumulan kita saat ini. Tema itu yaitu pemulung menjadi pemimpin. Tuhan menjadikanmu kepala bukan ekor, akan bahwa kita menggali janji Tuhan yang luar biasa. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13, kita akan membaca dalam 4 versi terjemahan. Yang pertama yaitu terjemahan bahasa Indonesia. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Di dalam terjemahan Ibrani, demikian bunyi firman Tuhan. Unitan ka Adonai leros velo lezanaf vehayita rak lema Allah velo tihyeh lemata kitisma el mitzvot Adonai Eloheka aser anoki metzavka hayom lismor velasot. Sedangkan di dalam terjemahan Word English Bible, demikian bunyi firman Tuhan. Yahweh will make you the head and not the tail. You will be above only and you will not be beneath. If you listen to the commandments of Yahweh, your God, which I command you today to observe and to do. Di dalam terjemahan Orthodox Jewish Bible, demikian bunyi firman Tuhan. And Hashem shall make thee the rose and not the zanaf, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If that do give heed unto the mitzvot, Hashem Eloheka, which I command thee today to be sober to do them. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang kukasihi, untuk memahami janji ini lebih dalam, kita akan menganalisis teksnya. Teks yang menjadi dasar khotbah kita hari ini memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Dalam 4 versi yang berbeda, Indonesia, tadi yang sudah kita bacakan, Ibrani, Word English Bible, dan Orthodox Jewish Bible. Kita melihat konsistensi pesan tentang transformasi status yang Tuhan janjikan. Setiap terjemahan memberikan nuansa yang saling melengkapi untuk pemahaman yang lebih utuh. Namun untuk benar-benar memahami janji ini, kita perlu melihat konteks yang lebih luas dari Ulangan pasal 28. Kitab Ulangan 28 memberikan gambaran komprehensif tentang berkat dan kutuk. Berkat yang dijanjikan mencakup seluruh aspek kehidupan, dari hasil panen hingga perlindungan. Sebaliknya, kutuk yang disebutkan menunjukkan konsekuensi serius dari ketidaktaatan.
Ini menunjukkan betapa Tuhan serius dengan perjanjiannya. Mari kita fokus pada struktur teks yang menjadi pembahasan kita. Struktur teks di dalam Ulangan 28 ayat 13 memiliki struktur yang sangat sistematis. Janji Tuhan yang spesifik menunjukkan kepastian transformasi status. Arah pergerakan hidup memberikan jaminan kontinuitas berkat, dan syarat penggenapan menegaskan pentingnya respon kita. Ketiga elemen ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Untuk memahami kedalaman janji ini, mari kita analisis kata-kata kunci dalam bahasa aslinya. Janji spesifik dalam bahasa Ibrani. Setiap kata membawa makna yang mendalam. Unetanka menunjukkan tindakan aktif Tuhan. Ini bukan sekadar janji pasif, tetapi tindakan ilahi yang transformatif. Leros dan lezanaf menciptakan kontras yang kuat antara posisi kepemimpinan dan ketergantungan. Pemahaman ini diperkuat dalam terjemahan Word English Bible. Di dalam Word English Bible memberikan nuansa yang menarik dengan penggunaan frasa will make you. Ini menekankan proses transformasi aktif, bukan sekadar perubahan status. Penggunaan artikel definitif the dalam the head dan the tail menegaskan spesifisitas posisi yang dijanjikan. Sedangkan di dalam Orthodox Jewish Bible memberi perspektif tambahan yang memperkaya pemahaman kita. Orthodox Jewish Bible dengan sengaja mempertahankan istilah Ibrani, ros, dan zanaf, mengingatkan kita pada keotentikan teks asli. Penggunaan bahasa formal perjanjian menekankan keseriusan janji Tuhan ini. Bagaimana dengan teks ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Analisis terjemahan dalam bahasa Indonesia membawa keindahan tersendiri dengan frase akan mengangkat. Ini menggambarkan tindakan Tuhan yang meninggikan dengan penuh kasih. Penggunaan kata menjadi menekankan transformasi yang komprehensif. Mari kita rangkum analisis bagian pertama ini. Kesimpulan analisis bagian pertama, dari semua analisis terjemahan, kita melihat benang merah yang jelas. Transformasi ini adalah tindakan Tuhan yang berdaulat, pasti, dan menyeluruh. Setiap terjemahan memperkaya pemahaman kita tentang kedalaman janji ini. Sekarang mari kita lihat aspek dinamis dari janji ini. Arah pergerakan. Arah pergerakan dalam bahasa Ibrani memberikan gambaran yang dinamis tentang pergerakan ke atas, yaitu vehayita, menunjukkan kepastian masa depan. Sedangkan kata ra menegaskan eksklusivitas arah, dan kata lema Allah menggambarkan trajektori yang selalu menanjak. Bagaimana dengan Word English Bible menangkap dinamika ini? Word English Bible menekankan posisi eksklusif dengan frase will be above only. Ini bukan sekadar pernyataan posisi, tetapi jaminan yang tegas tentang status yang dijanjikan. Penggunaan will not be beneath memperkuat janji ini dengan negasi yang jelas. Tidak ada kemungkinan untuk turun atau mundur. Pemahaman ini semakin diperdalam dalam Orthodox Jewish Bible. Orthodox Jewish Bible menggunakan bahasa perjanjian formal yang khas. Ketika mengatakan shall be above only, ini mengingatkan kita pada bahasa perjanjian kuno yang sakral.
Formalitas bahasa ini menegaskan keseriusan dan kekudusan janji Tuhan. Bagaimana nuansa ini tertangkap dalam bahasa Indonesia? Terjemahan di dalam bahasa Indonesia membawa keindahan tersendiri dengan frase akan tetap naik. Kata tetap menekankan kontinuitas dan konsistensi berkat Tuhan. Penolakan terhadap kemunduran, bukan turun, memberikan keyakinan tentang arah hidup orang percaya. Mari kita rangkum pemahaman ini, kita tentang arah pergerakan ini. Semua versi terjemahan sepakat janji Tuhan tentang posisi yang lebih tinggi bersifat permanen dan tak tergoyahkan. Ini bukan sekadar perubahan temporer, tetapi transformasi status yang kekal. Namun janji ini memiliki syarat yang perlu kita pahami. Syarat penggenapannya dalam bahasa Ibrani, kata kitisma, jika engkau mendengar, menunjukkan kondisionalitas janji. Kata el mitzvot merujuk pada totalitas perintah Tuhan. Sementara kata lismor vela asot menekankan implementasi aktif, bukan sekadar mendengar, tetapi juga melakukan. Bagaimana Word English Bible menjelaskan syarat ini? Word English Bible menekankan dua dimensi ketaatan, mendengar dan melakukan. Praktikalitas ketaatan ini penting, bukan sekadar pemahaman intelektual, tetapi penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Orthodox Jewish Bible memberikan perspektif tambahan tentang ketaatan ini. Orthodox Jewish Bible menekankan aspek perhatian aktif dalam ketaatan. Penggunaan istilah Ibrani asli seperti mitzvot dan somer mengingatkan kita pada kedalaman tradisi spiritual dalam menjaga perintah Tuhan. Bagaimana terjemahan Indonesia menangkap esensi ketaatan ini? Terjemahan Indonesia menyampaikan syarat ketaatan dengan bahasa yang jelas dan praktis, mendengarkan dan melakukan dengan setia, menunjukkan proses yang berkelanjutan, bukan tindakan sekali jadi. Sekarang mari kita lihat gambaran menyeluruh dari semua analisis ini. 3 dimensi utama, janji Tuhan, pergerakan, dan ketaatan, membentuk kerangka pemahaman yang utuh. Setiap dimensi saling terkait dan mendukung, menciptakan gambaran lengkap tentang transformasi yang Tuhan janjikan. Apa implikasi teologis dari pemahaman ini? Implikasi teologis dari teks ini sangat mendalam. Kedaulatan Tuhan dalam transformasi menunjukkan bahwa Dia adalah sumber dan pelaku utama perubahan. Tanggung jawab manusia dalam ketaatan menegaskan peran kita dalam perjanjian ini. Pola perjanjian mengingatkan kita pada hubungan timbal balik antara Tuhan dan umat-Nya. Mari kita lihat bagaimana janji ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Janji Tuhan bersifat spesifik dan personal. Dia mengenal setiap kita secara pribadi. Transformasi yang dijanjikan bersifat radikal, dari ekor menjadi kepala, bukanlah perubahan kecil. Sifat progresif dan pasti dari janji ini memberikan pengharapan dalam proses perubahan. Bagaimana ini mempengaruhi arah hidup kita? Arah hidup orang percaya selalu bergerak naik karena jaminan ilahi. Konsistensi yang stabil ini bukan bergantung pada kemampuan kita, tetapi pada kesetiaan Tuhan.
Jaminan ilahi memberikan kepastian bahwa proses ini akan mencapai tujuannya. Bagaimana seharusnya meresponi janji ini? Respon kita harus mencakup ketaatan aktif, bukan sekadar pasif menunggu. Kesetiaan total diperlukan dalam segala aspek kehidupan. Konsistensi hidup menunjukkan kesungguhan kita dalam mengikuti Tuhan. Bagaimana janji ini relevan dengan tantangan modern? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat bagaimana janji Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 13. Sangat relevan dengan realitas penolakan yang kita hadapi saat ini. Dalam kehidupan bergereja, kita mungkin pernah mengalami penolakan dalam pencalonan kepemimpinan. Mungkin saat mengajukan diri sebagai majelis atau ketika ingin ambil bagian dalam pelayanan tertentu. Bisa membuat kita merasa malu, kecewa, bahkan meragukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dalam dunia profesional, penolakan bisa datang dalam bentuk tidak diterima pada posisi yang kita harapkan. Bayangkan ketika lamaran kerja kita ditolak, atau ketika orang lain dipilih untuk promosi yang kita dambakan. Saat-saat seperti ini bisa mengguncang kepercayaan diri dan membuat kita mempertanyakan kompetensi kita. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudari, justru disinilah keindahan janji Tuhan menjadi nyata. Ketika Dia berkata akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Ini adalah jaminan transformasi yang pasti. Setiap penolakan yang kita alami bukanlah akhir cerita, melainkan bagian dari proses Tuhan mempersiapkan kita untuk level yang lebih tinggi. Lihat saja bagaimana Yusuf sebelum menjadi pemimpin di Mesir harus mengalami penolakan dari keluarganya sendiri. Juga Daud sebelum menjadi raja yang besar diabaikan bahkan oleh ayahnya. Penolakan mereka menjadi batu loncatan menuju penggenapan rencana Tuhan yang lebih besar. Pengalaman tokoh-tokoh Alkitab ini akan kita dalami lebih lanjut. Karena mereka memberikan bukti nyata bagaimana Tuhan setia mengubah setiap penolakan menjadi persiapan untuk berkat yang lebih besar. Pembelajaran dari sejarah, kisah Daud dan Musa menunjukkan pola transformasi yang konsisten. Daud dari gembala menjadi raja, dari pelarian menjadi pembebas. Ini adalah bukti nyata janji Tuhan. Contoh modern juga menunjukkan bahwa Tuhan masih bekerja dengan cara yang sama. Bagaimana transformasi ini terjadi dalam pelayanan? Transformasi dalam pelayanan adalah proses bertahap. Dari posisi dilayani menjadi melayani. Dari pendengar menjadi pembawa firman. Setiap tahap adalah bagian dari rencana Tuhan. Proses ini membentuk karakter dan kemampuan kita dalam pelayanan. Bagaimana dengan transformasi di tempat kerja? Di dunia kerja, transformasi terlihat dalam perubahan peran dan tanggung jawab. Dari yang diatur menjadi pengatur. Dari yang dimentori menjadi mentor. Ini adalah manifestasi janji Tuhan dalam konteks profesional. Apa prinsip-prinsip dasar dalam proses transformasi ini? Transformasi adalah proses bertahap yang membutuhkan kesabaran dan kesetiaan. Seperti perawatan ortodonti yang mengubah posisi gigi secara perlahan tapi pasti. Tentunya kita tahu ya, bagi mungkin yang mempunyai gigi yang morat-marit dan itu dirawat oleh dokter gigi dalam perawatan ortodonti. Baik,
Tuhan bekerja dengan teliti dalam hidup kita. Hasil akhir dijamin oleh kesetiaannya. Mari kita rangkum pemahaman kita tentang inisiatif Tuhan. Kesimpulan bagian pertama, inisiatif Tuhan dalam transformasi kita bersifat berdaulat dan pasti. Dia yang memulai akan menyelesaikannya. Kekuatan untuk bertahan dalam proses ini berasal darinya, bukan dari kita sendiri. Akhirnya, mari kita tutup dengan pemahaman final dalam kesimpulan bagian kedua ini. Jaminan transformasi yang pasti dan syarat ketaatan yang jelas membentuk kerangka respon kita. Kita bersyukur atas janji yang luar biasa ini dan berkomitmen untuk setia dalam proses transformasi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam perjalanan transformasi ini. Demikian khotbah tekstual saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.